Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan kembali sekarang ke materi genetika yang selanjutnya, yaitu tentang RNA. Sebelumnya kalian sudah tahu bahwa materi genetik yang sudah kita bahas, yang pertama adalah kemarin tentang kromosom, yang kedua adalah gen, yang ketiga adalah DNA. Sekarang kita masuk ke RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan makromolekul polinukleotida yang berbentuk untai tunggal. Komponen penyusun RNA sebagai berikut, yaitu gula ribosa, yang kedua adalah gugus fosfat, yang ketiga adalah basa nitrogen. Basa nitrogennya yaitu terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Purinnya ada dua macam, yaitu sama seperti DNA, ada guanin dan adenin. Sedangkan pirimidinnya ada dua juga, yaitu sitosin dan urasil. Jadi ciri RNA yaitu mengandung urasil. Beda dengan DNA. RNA yaitu makromolekul penyimpan dan penyalur informasi genetik. Di sini fungsinya itu penyalur. Ada tiga tipe RNA. Yang pertama, ini adalah RNA duta, yaitu membawa kode genetik ke ribosom dari inti. Nah, rantai DNA tersebut adalah rantai tunggal. Nah, ini rantai tunggal, di mana rantai tunggal tersebut mengandung basa-basa nitrogen. Kalian lihat di sini tidak ada huruf T, tapi T tersebut diganti oleh U. Ya, baik. Yang kedua adalah RNA ribosom, komponen utama pada ribosom tadi. Nah, di sini kita lihat, di sini ada yang disebutkan RNA ribosom, dan yang ketiga adalah RNA transfer, yaitu membawa asam amino ke ribosom. Ini struktur RNA transfer. Ya, jadi nanti transfer itu adalah untuk mentranslate, ya, mentranslate dari kodon yang terdapat di RNA duta akan dirubah menjadi asam amino oleh RNA transfer. mRNA messenger atau mRNA berfungsi untuk membawa kode genetik dari kromosom di dalam inti sel ke ribosom yang ada di dalam sitoplasma. mRNA atau RNAD berfungsi untuk membawa kodon, yaitu yang disebut dengan kodon adalah kode tiga basa yang disebut dengan triplet. Kodon adalah kode genetik yang dibawa oleh mRNA yang terbentuk dari triplet-triplet pada mRNA dan berfungsi sebagai penentu jenis asam amino. RNA transfer atau tRNA, molekul RNA transfer ditranskripsi dari cetakan DNA di dalam nukleus kemudian diangkut ke sitoplasma yang berfungsi membawa asam amino ke ribosom. RNA transfer memiliki ujung tempat melekat asam amino dan ujung lain yang mengandung antikodon. Antikodon adalah triplet pembawa basa nitrogen yang terikat dengan kodon mRNA secara spesifik. Ya, dalam hal ini adalah komplemennya. Baik, berikutnya adalah RNA ribosom atau ribosomal RNA berfungsi sebagai penyelaras atau adaptor atau mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA selama proses sintesis protein. Berfungsi untuk pelekatan asam amino. Kita lihat di sini ada perbedaan antara DNA dan RNA. Kita lihat di sini adalah parameternya, dimulai dari gula antara DNA dan RNA. Ini yang membedakan adalah DNA itu gulanya adalah deoksiribosa, yaitu gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen, yaitu pada atom C nomor 2. Sedangkan mRNA di sini adalah gula ribosa yang lengkap atau utuh. Kita lihat basa nitrogennya, kalau pada DNA itu adalah ATGS, sedangkan pada RNA adalah AUGS. Bentuknya DNA adalah rantai panjang ganda yang berpilin yang disebut dengan double helix, sedangkan RNA itu rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Letaknya DNA itu ada di dalam nukleus, kloroplas, dan klorofil. Sedangkan RNA ada di dalam nukleus yaitu mRNA, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Kadarnya kalau DNA tetap, kalau mRNA tidak tetap tergantung pada aktivitas sintesis protein.
Nah, ini kita lihat perbedaan antara DNA dengan RNA. Kalau DNA ini adalah double helix karena ada dua pita yang berpilin, sedangkan kalau RNA ini adalah rantai yang tunggal ya. Ininya adalah jenis asam maaf, basa nitrogennya di dalam RNA itu adalah U, sedangkan di DNA adalah adanya T atau timin. Baik, kita lihat sekarang pada sintesis protein. Dogma sentral biologi. Yang dimaksud dengan sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang berasal dari asam amino. Nah, asam aminonya sudah ada, tinggal kita akan membentuk protein apa yang kita butuhkan, berarti bahan bakunya asam amino apa juga yang dibutuhkan. Nah, di sini yaitu sentral biologi, dogma sentral biologi itu dimulai dari DNA. DNA yang mereplikasi pada satu rantainya, yaitu yang disebut dengan rantai sen, akan mereplikasi maaf, di sini akan mereplikasi atau memperbanyak diri. Terus nanti DNA tersebut akan ditranskripsi. Ditranskripsi di sini adalah dari DNA tersebut akan membentuk RNA. Arti transkripsi adalah pembentukan RNA oleh salah satu rantai DNA, dalam hal ini adalah rantai sense. Nah, di sini dari RNA tersebut akan ditranslasi. Ditranslasi itu ditranslate, yaitu atau diterjemahkan dari RNA duta berupa kodon akan berubah menjadi protein. Nah, protein itulah nanti yang akan dibentuk dari proses sintesis protein ini. Berarti dimulai dari replikasi, yaitu DNA mengalami replikasi, membentuk RNA messenger, terus ditranskripsi, di sini akan membentuk RNA. RNA di sini yang RNA messenger akan ditranslasi oleh RNA transfer, dan di sini akan membentuklah setelah transfer tersebut adalah protein yang dibutuhkan. Ini adalah rumus proteinnya ya. Kita lihat kriteria atau ciri-ciri atau eh, prinsip yang ada di dalam sintesis protein. Tempat sintesis protein yaitu ada di ribosom. Pelaksananya adalah RNA messenger, RNA transfer, dan RNA ribosom. Enzim yang berperan dalam proses sintesis protein ini adalah enzim RNA polimerase. Itu membentuk dari monomer menjadi polimer. Nah, berikutnya sumbernya energinya adalah ATP. Bahannya adalah asam-asam amino yang berjumlah 20 macam, yaitu asam amino esensial. Tahapan di sintesis protein adalah ada transkripsi dan translasi. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. DNA yang akan ditranskripsi dibatasi oleh protomer dan terminator. Proses transkripsi menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA messenger, RNA transfer, dan RNA ribosom. Proses transkripsi dikatalisis oleh enzim transkriptase atau RNA polimerase. Tahapan transkripsi. Yang pertama adalah inisiasi atau pemulaan dari enzim RNA polimerase yang melekat atau binding dengan mengawali proses transkripsi di bagian DNA yang disebut daerah protomer. Inisiasi bermula dari urutan basa AUG atau pengkode atau metionin atau start codon. Pelekatan enzim ini menyebabkan terbukanya pita double helix. Nah, ini double helix itu akan membuka, yaitu dibantu juga oleh enzim helikase ya. Jadi di sini yang tadinya membentuk double helix terbuka ini sehingga membentuk pita yang terbuka. Tahapan transkripsi selanjutnya adalah elongasi, yaitu pemanjangan rantai DNA. Nah, RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA sense atau cetakan yang mengakibatkan helix ganda. DNA terbuka secara berurutan. Enzim polimerase membentuk urutan komplemen basa nitrogen dari pita DNA atau sense DNA atau template atau pencetak sehingga menghasilkan untaian RNA duta yang belum matang atau immature karena masih mengandung ekson dan intron ya. Nah, ini nanti di sini kalau ini kan tadi helixnya sudah terbuka, maka ini akan membentuk pita yang berwarna merah ini. Ini adalah RNA duta. RNA duta ini merupakan komplemen dari rantai sense. Kalau sense di sini adalah adenin, maka komplemennya adalah urasil. Terus selanjutnya ke sini. Itu
kedua. Tahapan ketiga adalah terminasi atau pengakhiran. Proses transkripsi akan terhenti pada saat RNA polimerase mentranskripsi suatu urutan DNA terminator, atau di sini adalah terminator atau yang terakhir ya. Terminal berarti di sini ada UAA, UAG, UGA. Ini adalah kodon yang disebut nonsense code atau disebut dengan stop codon. Jadi tahapan yang pertama dimulai dari start codon, diakhiri oleh stop codon. Baik, berikutnya adalah tahapan transkripsi tersebut, yaitu pita RNA duta yang terbentuk kemudian keluar dari nukleus melalui nukleopor atau apa namanya porus yang ada di membran inti menuju sitoplasma dan akan melekat pada ribosom sebagai tempat sintesis protein. Pada RNA duta terdapat segmen yang berfungsi untuk sintesis protein disebut dengan ekson, sedangkan bagi yang tidak berfungsi disebut dengan intron. Saat pematangan RNA duta, segmen intron dilepaskan sehingga hanya tinggal segmen ekson yang akan kemudian membentuk rantai kodon yang disebut dengan sistron. RNA transfer yang ada di sitoplasma bersiap-siap untuk berperan dalam proses sintesis protein berikutnya. Setiap satu RNA transfer akan mengikat satu asam amino. Nah, ini bisa dilihat gambarnya mana disebut dengan ekson, ini adalah intron, dan ini adalah nanti yang akan akan di translate menjadi asam amino. Berikutnya, translasi. Translasi merupakan serangkaian proses pembentukan atau sintesis polipeptida dengan menggunakan informasi genetik yang dibawa oleh mRNA atau RNAD. Translasi merupakan proses pembentukan asam-asam amino menjadi protein dengan cara RNA transfer menerjemahkan kode-kode genetik yang ada pada molekul RNA duta. Nah, kita lihat inisiasi translasi, yaitu subunit ribosom kecil berikatan dengan mRNA di ujung 5. Translasi selalu dimulai oleh kodon AUG atau yang disebut dengan start codon. Kemudian RNA transfer membawa antikodon, yaitu komplemennya UAG membawa asam amino dan melekat pada kodon AUG. Jadi di sini mRNA-nya atau start codon dimulai dari sini, nanti ini akan diterjemahkan UAG ini menjadi asam amino disebut dengan metionin. Nah, metionin itu nanti akan dibawa RNA transfer ke sini ya. Berikutnya adalah elongasi. RNA ribosom menggabungkan asam-asam amino yang sesuai menjadi protein. Asam amino yang pertama adalah metionin, segera lepas dari RNA transfer, kemudian RNA transfer kembali ke sitoplasma untuk mengulang fungsinya dengan cara yang sama. RNA transfer berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon RNA duta berikutnya, sehingga terbentuklah asam amino yang kedua. Terus saja seperti itu ya. Setelah elongasi atau perpanjangan, maka terbentuklah asam-asam amino yang ada, di mana di sini nanti ada yang disebut dengan terminasi. Itu adalah proses terminasi adalah RNA transfer mempunyai antikodon yang merupakan pasangan dari salah satu dari 3 kodon pemberi signal untuk berhenti karena sudah sampai di terminal. Ini ya. Nah, untuk menghentikan ini disebut dengan stop kodon ya. Nah, kita lihat di sini stop kodon berupa UAG, UAA dan UGG. Maka di sini akan menyetop ini proses tadi sehingga terbentuklah polipeptida yang terlepas karena sudah diakhiri tadi oleh stop codon. Maka di sini kalau sudah berakhir tersebut, ini nanti akan membentuk subunit besar dan subunit kecil pada ribosom tersebut akan menggabung-gabungkan si asam amino tersebut membantu asam amino tersebut bergabung membentuk protein. Nah, ini prosesnya. Silakan kalian lihat. Nah, sekarang translasi tadi, translasi merupakan proses pembentukan protein dengan menggunakan mRNA sebagai cetakannya. Contohnya, proses pembentukan protein dari DNA untuk pendampingnya. Pendamping ini adalah dimulai dari ujung 5 aksen, untuk cetakannya dimulai dari 3 aksen. Maka di sini mRNA itu adalah mempunyai urutan seperti ini, maka protein yang terbentuk adalah AUG itu adalah metionin, GGU adalah glisin, ACC tirosin, dan selanjutnya. Nah, ekspresi gen. Ekspresi gen di sini adalah proses tadi itu melalui proses seperti ini ya, yang bisa dikatakan. Nah, berikutnya ada kode gen. Apa yang dimaksud dengan kode gen? Kode gen itu yaitu terdiri dari ini adalah urutan basa nitrogen. Nah, urutan basa nitrogen harus dalam keadaan triplet atau kode 3 basa. Di sini contohnya adalah kita lihat USU. Maka USU di sini dari dalam ke arah luar, USU.
usu itu untuk apa? Serin. Nah, terus di sini ada lagi yang namanya SAA. SA untuk glisin. Untuk satu asam amino itu bisa mempunyai kodonnya lebih dari satu. Contohnya alanin. Alanin